Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang kita bahas ini, hadis berkaitan dengan wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya, pertama, bolehnya membonceng di atas kendaraan orang lain. Yang kedua, disunahkan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada umat dengan perkataan yang ringkas. Yang ketiga, berkemauan keras untuk membina kaum muslimin. Yang keempat, balasan pahala itu tergantung dari jenis amalan. Yang kelima, wajib atas seorang hamba untuk menjaga batas-batas Allah, menjaga tauhid, salat 5 waktu, menjaga matanya, auratnya, dan tidak boleh melewati batas, dan wajib baginya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, barang siapa yang tidak menjaga batas-batas Allah, maka Allah tidak akan menjaganya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 19 dan surat Yunus ayat 90-91. Yang ketujuh, diharamkan meminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang dia tidak mampu memberikannya, melainkan hanya Allah, seperti rizki, kesembuhan, ampunan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, seluruh makhluk adalah lemah dan mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wajib bagi seorang hamba untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, wajib beriman kepada qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Semua yang terjadi di langit dan di bumi sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang terluput. Yang kesepuluh, wajib bagi setiap hamba untuk mencari keridhaan Allah meskipun dibenci oleh manusia. Yang ke-11, seorang hamba tidak sanggup untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya dan tidak sanggup untuk menolak bahaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wajib dia menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-12, makarnya atau tipu dayanya orang-orang yang berbuat makar, meskipun mereka banyak, tidak akan terjadi melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 51. Yang ke-13, catatan takdir di Lauhul Mahfuz adalah tetap, tidak dapat diganti dan tidak berubah lagi. Yang ke-14, perbanyaklah beribadah, berzikir, doa, dan lainnya di saat senang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita di saat mengalami kesulitan. Yang ke-15, setiap kesulitan dan kesusahan yang menimpa seorang hamba pasti sesudahnya ada kelapangan dan kemudahan. Yang ke-16, kelapangan dan kemudahan selalu menyertai orang yang mengalami kesulitan. Yang ke-17, bila seorang hamba ditimpa kesulitan, maka hendaklah dia memohon kepada Allah agar dihilangkan kesulitannya, karena hanya Allah sajalah yang dapat memberikan manfaat dan menolak bahaya atau kesulitan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 17 dan surat Yunus ayat 107. Yang ke-18, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada hamba-hambanya yang sabar. Yang ke-19, jihad di jalan Allah membutuhkan kesabaran dan istiqamah. Yang ke-20, dengan kesabaran dan keyakinan maka akan diperoleh kepemimpinan dalam agama, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala.